Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalatu wassalamu katsiran wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya, Syahrul Ramadhana Minnatul Uzma. Kemarin kita sudah memulai pembahasan bab ini, bahwa Ramadan itu adalah anugerah yang agung, anugerah yang agung. Dan anugerah yang agung itu ya hanya bisa dirasakan oleh hati yang bisa menangkap keagungan. Sekali lagi bahwa seorang mukmin harus betul-betul mengkondisikan jiwanya untuk bisa menangkap dan juga bisa melihat keagungan daripada Ramadan. Saya ulangi sedikit, laqad an'amallahu 'ala 'ibadihi bi ni'amin katsirah la tuhsa wa la tu'ad. Jadi Allah telah memberikan nikmat kepada hambanya dengan nikmat yang banyak yang tidak terhitung, ya, yang tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang aniaya, benar-benar aniaya, lagi kufur nikmat. Ya, tidak tahu terima kasih, kira-kira begitu gampangannya. Jadi banyak nikmat Allah itu banyak. Ya, karena kita tidak bisa menghitungnya, maka otomatis kita tidak bisa mensyukuri semuanya. Karena itu hamba itu harus berendah hati, ya, harus mengakui bahwa dia memiliki banyak kelemahan. Jika bukan karena Allah itu Maha Rahmah, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, maka ya tidak ada manusia itu yang selamat. Karena ketidakmampuan manusia untuk bisa menghitung nikmat Allah, yang berarti juga tidak bisa mensyukuri semuanya. Sementara syukur itu adalah salah satu aspek penyelamat hidup manusia. Nah, karena apa? Karena setan itu menggoda manusia agar mereka tidak bisa bersyukur, agar manusia itu tidak bisa bersyukur. Itulah di antara misi utama daripada iblis menggoda manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka engkau akan mendapati kebanyakan mereka, wahai Rabb, ya, yaitu mereka anak-anak Adam itu orang-orang yang tidak bersyukur. Baik. Karena itu Ramadan itu adalah nikmat besar. Ya, nikmat yang sangat besar yang kita harus pandai untuk mensyukurinya. Kecuali nikmat-nikmat yang mungkin kita manusia ini memiliki kelemahan untuk bisa mengamatinya. Tapi kalau Ramadan itu adalah nikmat yang sangat mudah untuk diamati. Karena memang Ramadan dihadirkan untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan.
sehingga panggilan malaikat itu kepada semua orang, baik itu yang katakanlah bermaksiat ataupun yang sudah taat. Ya baghiyal khair absyir wa ya baghiyal syarr aksir. Wahai pencari kebaikan, maka gembiralah. Nah, jadi yang berbuat baik jelas dapat peluang. Tapi bagi yang ya baghiyal syarr, orang yang masih bergelimbang dalam keburukan, dalam kesalahan dan dosa, kata malaikat aksir, dikurangilah. Ini adalah saat yang sangat nyata. Nah, jadi karunia yang sangat konkret yang bisa dilihat oleh siapapun, orang-orang beriman maupun orang kafir. Nah. Kemudian ni'amun mutlaqatun wa ni'amun muqayyadatun. Nah, jadi Allah itu memberikan nikmat kepada manusia itu ada nikmat yang mutlaqah, nikmat yang mutlak, dan ada nikmat yang muqayyadah. Nah, jadi nikmat yang mutlak dan nikmat yang terbatas, ya, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga dia menjadi nikmat. Ni'amun diniyatun wa ni'amun dunyawiyah. Nah, nikmat mutlaqah itu adalah ya nikmat diniyah, nikmat agama, nikmat akhirat itu adalah nikmat yang mutlak. Karena itulah nikmat yang sebenarnya, nikmat yang hakikiyah. Sebaliknya nikmat dunia itu muqayyadah. Mengapa demikian? Nikmat dunia itu akan menjadi mutlak apabila manusia itu mampu untuk menjadikannya, ya, mampu untuk mengkonversinya menjadi nikmat yang mutlak. Nikmat dunia itu akan bermanfaat bagi manusia kalau dia bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan nikmat akhirat. Itu baru nikmat sempurna, nikmat dunia itu. Tapi kalau tidak, maka dia akan menjadi nikmat yang muqayyad, nikmat yang terbatas, nikmat yang bersyarat. Nah, tetapi kalau nikmat agama itu adalah nikmat yang mutlak. Artinya siapapun yang mendapat nikmat itu pasti akan menjadi orang-orang yang berbahagia, orang yang selamat, dan orang yang mendapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah-ibadah itu termasuk nikmat mutlak. Jadi apa? Ibadah-ibadah itu termasuk nikmat mutlak. Rasul itu termasuk nikmat mutlak. Al-Quran termasuk nikmat mutlak. Jadi artinya begini. Orang itu mau mengakui apa tidak, mau mengambil nikmat apa tidak, dia tetap sebagai nikmat. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak bisa mendapatkan nikmat dengan itu, maka yang salah adalah manusianya. Ya, yang salah adalah manusianya. Karena apa? Karena apa yang datang dari Allah sebagai penata dunia itu, sebagai penata kehidupan itu adalah nikmat yang mutlak. Termasuk agama. Agama itu adalah nikmat yang mutlak. Jadi kalau ada orang yang tidak milih agama, itu salahnya sendiri. Tapi kalau orang itu tidak makan, ya, saya tidak makan daging, tidak apa-apa, karena masih ada alternatif yang lain. Ya, nikmat itu muqayyadah, bersyarat. Tapi kalau nikmat agama tidak bisa, itu sudah mutlak nikmatnya. Jadi kalau tidak diambil, salahnya yang tidak ngambil. Bukan nikmat itu yang salah, tidak. Nikmat itu tidak pernah salah. Ya. Kemudian dalal ibadah 'alaiha wa hadahum ilaiha. Ya, wada'ahum ila daris salam. Nah, jadi apa? Jadi nikmat yang menunjukkan hamba 'alaiha kepadanya, kepada nikmat-nikmat yang besar itu. Wahadahum, dan memberikan petunjuk kepada hamba menuju kepada nikmat itu. Ya, nikmat-nikmat yang besar. Wada'ahum ila darissalam, dan menyeru mereka kepada darissalam, yaitu apa? Yaitu surga. Wallahu yud'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru kepada
Darussalam, yaitu surga. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan berikan petunjuk ya orang-orang yang dia kehendaki menuju jalan lurus. Itulah nikmat-nikmat yang sifatnya hakiki, yang sifatnya mutlak. Nah, termasuk nikmat juga adalah ya wa'afahum fi uqulihim wa abdanihim ya wa razaqahum minat thayyibat. Allah memberikan kesehatan, kebugaran kepada mereka terkait dengan akal, pikiran, dan juga dengan tubuh mereka, badan mereka. Ini adalah nikmat yang muqayyad. Nah, jadi Allah memberikan apa? Memberikan kepada mereka kesehatan akal dan kesehatan badan. Itu adalah nikmat muqayyad. Kenapa kok demikian? Karena ada orang itu walaupun badannya tidak sehat, dia mendapat nikmat mutlak karena dia sabar, sehingga dia tetap taat kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah meskipun dengan keterbatasan tubuhnya. Contoh misalnya Abdullah Umi Maktum, itu orangnya tidak secara utuh sehat badan karena buta, tetapi dia sehat secara agama. Dia orang yang taat kepada Allah, maka dibela oleh Allah. Apa buktinya dibela oleh Allah? Turunlah surat Abasa. Nah, jadi surat yang membela orang buta. Lalu ada juga surat yang membela orang-orang miskin tapi beriman. Apa misalnya? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Itu adalah ayat yang membela orang miskin. Ya. Jadi kekayaan itu nikmat, tetapi itu muqayyad, bergantung kepada orang itu menjadikan sebagai nikmat apa tidak. Jadi kalau orang itu sudah punya kekayaan, tapi kok kemudian tidak taat, maka apa? Maka ada persyaratan yang tidak terpenuhi oleh manusia itu. Sebaliknya ada orang yang ya harta kurang, tetapi oleh Allah diberi nikmat mutlak, yaitu dengan menjadi orang beriman, mendapat hidayah, mengikuti tuntunan agama, itu mendapat nikmat mutlak. Ya. Nah, mereka jadi manusia itu katakanlah diberikan oleh Allah kesehatan akal, diberikan oleh Allah kesehatan badan, lalu warazaqahum minat thayyibat, diberi oleh Allah rezeki yang baik-baik, ya, makan yang cukup, minum yang cukup, ya, dan lain-lain. Thayyibat itu artinya hal-hal yang boleh kita manfaatkan, ya, yang halal kita manfaatkan. Itu thayyibat. Lalu wasakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah juga telah tundukkan untuk mereka, untuk manusia itu, ya, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ini lagi hujan. Ya. Ini adalah nikmat yang Allah tundukkan untuk manusia. Nah, hujan secukupnya. Itu adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada manusia dari langit. Besok matahari terbit secukupnya, juga nikmat Allah yang Allah limpahkan dari langit. Tapi kalau hujan seminggu, nah itu apa itu? Bencana. Ya. Matahari terus bersinar, tidak pernah mengalami mendung selama setahun, ya juga bencana juga. Nah, itu kan menjadi kemarau panjang, paceklik. Nah, jadi ketika kemudian semuanya itu oleh Allah secara proporsional diberikan kepada manusia, air secukupnya, sinar matahari seperlunya, ya, udara yang sehat juga sesuai dengan kebutuhan manusia, itu karunia dari Allah. Allah tundukkan semuanya untuk kita manusia. Wa kullu hadzal in'am minhu subhanahu.
Semua nikmat-nikmat ini adalah dari Allah, liyashkurahul ibadu, agar hamba-hamba itu bersyukur kepada Allah. Wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah, agar hamba-hamba itu mau beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya makanya nanti kalau waktu hujan itu misalnya sambil tangan dibuka, kemudian berikutnya menadahi air yang jatuh, ini hamba yang diutus oleh Allah. Jadi apa? Tetes-tetes air itu adalah hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah nikmat dari Allah. Dirasakan nikmat itu langsung bersentuh dengan kulit kita. Ya, dan kulit kita. Maka lihatlah alirannya yang kemudian mengairi tumbuh-tumbuhan kita. Ya, lihatlah yang mengairi kolam-kolam, gitu. Lihatlah yang kemudian kita pakai mandi, kita pakai bersuci. Kan itu, wa anzalna minas sama'i ma'an. Halo? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Nah, jadi dengan menurunkan dari itu ma'an, jadi air yang suci dan mensucikan. Nah, jadi air yang suci dan mensucikan, Masya Allah. Satu jenis senyawa dengan dengan multifungsi. Wajala minas sama. Wajala minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Insya Allah, ya. Karena air itulah kemudian semua makhluk itu menjadi hidup, makhluk hidup itu. Kalau tidak, ya mati semuanya. Liyanalu mardatihi wa yafuzu biminnatihi wa rahmatihi, agar mereka itu mendapatkan keridhaan Allah dan mereka menjadi orang yang menang, menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat dengan anugerah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yafuzu biminnatihi wa rahmatihi. Nah, ingat logika nikmat. Apa logika nikmat itu? Allah beri agar manusia bisa bersyukur. Agar hamba itu bisa bersyukur kepada Allah dan agar bisa beribadah. Ingat apa logikanya di sini? Karunia itu Allah berikan untuk beribadah. Jadi yang kita terima nikmat itu adalah biaya untuk beribadah. Biaya untuk bersyukur kepada Allah. Paham? Paham, Pak? Semua karunia itu diberikan untuk biaya ibadah. Jadi kalau kemudian tidak dipakai ibadah, berarti termasuk penyalahgunaan. Gitu? Penyalahgunaan pemberian Allah. Harta itu, karunia itu sudah diberikan kewenangannya oleh Allah untuk kita, kepada kita, tapi kemudian tidak dipakai sesuai dengan tujuan Allah memberikannya kepada kita. Itu berarti namanya kufur nikmat. Makanya kalau beli di kantin itu beli beli wafer. Ini kira-kira nanti nambah ibadah apa enggak wafer saya ini. Ya, kan tambah energi toh. Ya, tambah energi. Lah energinya untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk ngobrol kuat. Mau ngobrolin apa? Kan gitu. Ya, itu ya. Itu. Jadi jangan sampai kita harus kita camkan betul, rezeki itu diberikan untuk ibadah. Atau dengan dibalik, untuk ibadah itulah kemudian semua pemberian itu Allah berikan kepada kita. Ya. Tapi apa? Innal insana ladzalumun kafar. Tapi manusia itu banyak yang zalim, lagi kufur nikmat. Ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Sama dengan dikatakan
sedikit di antara hambaku yang menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Ya. Itu tidur atau menulis itu? Dicolek atau dipijit dari belakang. Nah, itu ya. Wa inna min adimi hibatihi wa jazili ni'amihi, bukan na'maihi ala ibadil mu'minin an syar'alahum siyama syahri Ramadan al-mubarak. Dan diantara agungnya hadiah dari Allah, pemberian dari Allah, dan juga berlimpahnya nikmat Allah kepada hambanya yang beriman adalah Allah mensyariatkan untuk mereka puasa bulan Ramadan yang diberkahi. Saya ulangi lagi. Di antara keagungan pemberian Allah, besarnya pemberian Allah, dan juga berlimpahnya nikmat Allah kepada hamba yang beriman adalah Allah mensyariatkan bagi mereka puasa Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanid dinil izam, dan menjadikannya sebagai salah satu rukun agama yang agung. Wa mabanihil ladzi 'alaiha yakum, yang menjadi pondasi ya, yang di atasnya lah agama itu tegak. Jadi puasa Ramadan adalah salah satu pilar daripada tegaknya agama. Jadi gini maksudnya, kalau misalnya orang Islam itu tidak puasa, apakah agama tidak tegak? Ayo, gimana jawabnya? Kalau misalnya manusia itu tidak puasa, apakah agama tidak tegak? Agama pasti akan tegak, karena gampang bagi Allah. Manusia tidak taat, ya sudah, yang tidak taat itu dihilangkan, diganti dengan yang taat saja. Ya kan gitu aja, mudah bagi Allah untuk itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah diantaranya, kalau puasa itu tidak dilakukan oleh manusia, maka keberagamaan dirinya menjadi tidak sempurna, bahkan bisa tumbang. Karena puasa Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam. Rukun itu artinya apa? Pilar. Bagaimana kalau rumah itu pilar salah satu pilarnya itu roboh, maka rumah itu pun juga akan belum roboh bisa jadi. Kecuali jadi kalau misalnya rumah itu ada 8, ada 5 pilar, 1 di tengah, 4 di sudut-sudut ya, perseginya itu. 1 kemudian roboh, hilang. Maka bagaimana rumah itu? Ya, tidak bisa ditempati. Meskipun dia itu belum roboh betul, tapi tidak bisa ditempati karena berbahaya. Nah, jadi yang roboh itu apa? Keislaman diri kita. Karena Islam itu tidak bergantung kepada kita yang bergantung kepada Islam. Ya, Islam itu tidak bergantung kepada manusia, karena Allah lah yang menjadikan agama itu tegak. Jadi yang butuh Islam tegak siapa? Kita manusia. Nah, karena Allah dengan kehendaknya bisa menjadikan agama itu tegak. Nah, sedangkan kita manusia itu membutuhkan tegaknya agama itu. Nah, jadi yang roboh itu di mana nanti? Jadi begini, orang yang dia muslim tidak berpuasa, maka keislaman dirinya roboh. Keislaman dirinya roboh. Bagi yang menegakkan bagaimana? Ya keagamaan dirinya tegak. Nah, ini kembali pada masing-masing orang. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita ketahui dalam sebagian hadis itu, ada nabi itu berdakwah kepada satu kaum, tapi nabi itu tidak mendapat sambutan seorang pun. Jadi kan nanti ada kata nabi yang datang dengan tanpa ditemani pengikut satu pun karena tidak dapat pengikut. Apakah gagal nabinya? Tidak. Agamanya roboh? Tidak.
Yang roboh adalah orang-orang yang mengabaikan agama itu. Nah, kembali dengan terkait dengan puasa Ramadan juga sama. Kenapa? Karena Ramadan itu tidak terpengaruh oleh tingkah laku manusia. Dia tetap sebagai nikmat dan karunia besar dari sananya. Dari mana? Dari Allahnya sudah menjadi nikmat. Tidak penting kita itu mau menggunakannya apa tidak. Tidak ngaruh kepada Ramadan. Tapi apa? Tapi yang rugi itu orang-orang yang meninggalkannya. Ramadan akan lewat tahun ini, akan lewat tahun depan, akan lewat tahun-tahun berikutnya. Kita menyambutnya apa tidak? Ramadan tidak peduli. Nah, yang rugi itu adalah kita yang tidak memperdulikannya. Karena dia adalah nikmat hakiki yang tidak terpengaruh oleh perlakuan manusia. Jadi nanti kita ini terawih apa tidak, Ramadan tidak terpengaruh. Kita ini puasa apa tidak juga tidak terpengaruh. Yang susah diri kita sendiri. Kita nanti tadarus apa tidak ngaruh. Kemudian Ramadan tetap sebagai bulan yang agung. Yang agung. Jadi begini, manusia itu akan Ramadan itu akan menjadikan agung para pengagumnya dan menjadikan hina para penghinanya. Ramadan itu Ramadan akan memuliakan manusia yang memuliakannya dan akan menistakan orang-orang yang menistakannya, akan meremehkan orang yang meremehkannya. Begitu. Jadi Ramadan tidak terpengaruh oleh perilaku kita. Kitalah yang nanti akan menjadi manusia yang nista karena mengabaikannya. Walamma kana siyamu Ramadan minan ni'amil 'azimah. Walima kana siyamu Ramadan minan ni'amil 'azimah allati mannallahu biha 'ala ibadihi khatamal ayatil lati amara fiha bisyami syahr Ramadan bi qoulihi ta'ala wala allakum tashkurun. Jadi karena puasa Ramadan itu merupakan nikmat, salah satu nikmat yang agung yang Allah karuniakan kepada para hambanya, maka Allah menutup ayat yang terkait dengan bulan Ramadan itu dengan firman-Nya la'allakum tashkurun. Sekarang saya tanya, ada berapa ayat atau berapa kali kata-kata Ramadan itu disebutkan dalam Quran? Berapa kali? Ya, berapa kali? Berapa kali? Ayat puasa ada berapa ayat? Ayat puasa itu. Jumlah ayat Quran yang 6.000 lebih itu ada berapa ayat yang membahas puasa? 182 ya, 183, 184, 186, 187. Ada berapa ayat? 5. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1. Ayyam ma'dudat. 2. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. 3. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 4. Ukhira lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum. 5. Sudah, ya tak? Nah, sekarang kata-kata Ramadan berapa kali dalam Quran? Berapa kali? Banyak. Berapa kali? Oh, sekarang ada definisi banyak dalam angka Arab apa? Coba jamak itu angka berapa dalam bahasa Arab? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Mufrad, terus musanna, terus jamak.
Nah, sekarang Ramadan itu ya sekali, 2 kali, atau lebih dari 2 kali dalam Quran disebutkan. Jamak. Ya Ramadan ya satu disebutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya sudah itu. Yang lain tidak ada. Ada tidak yang lain? Nah, pemberitahuan bulan Ramadan di situ itu sebagai karunia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi keberkahan Ramadan itu juga, jadi Ramadan itu sendiri itu Ramadan sendiri sebagai sebuah waktu itu adalah waktu barokah. Ditambah lagi dengan apa? Dengan keberkahan apa? Diturunkannya Quran. Ya, maka kata Allah ya, karena agungnya Ramadan itu, famang syahida minkumus syahra fal yasum. Jadi barang siapa yang bertemu Ramadan hendaknya mengisi hari-harinya dengan puasa. Nah, kalau laki-laki sih bisa utuh. Gitu? Laki-laki itu bisa utuh. Jadi 29 atau 30 hari. Selagi tidak sakit, maka laki-laki itu bisa mengisinya dengan apa? Dengan pengagungan melalui puasa itu terhadap keagungan Ramadan. Ya. Ya, sekarang coba. Nah, kata Syekh Abdul Razak di sini bahwa coba lihat ayat itu Ramadan yang merupakan nikmat itu diakhiri dengan apa? La'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin faidatum min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Ada berapa nikmat tadi? Ada berapa nikmat tadi? Sebenarnya kalau kita urut dari atas, bulan Ramadan itu nikmat sudah. Jadi ayyam ma'dudatullah itu sudah nikmat. Mengapa? Karena di situ ada puasa. Yang puasa itu juga sudah merupakan nikmat. Turunnya Quran sudah merupakan nikmat. Gitu? Merupakan nikmat. Kemudian adanya syariat yang meringankan bagi yang tidak sanggup itu juga nikmat dari Allah. Sampai kemudian apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah ya atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan dengan itu kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nice. Ini jam berapa? Ya. 10 menit. Saya menjelaskan yang agak perlu mikir. Gitu. Agak perlu mikir. Harapan saya sing gak mudeng cik meningkatkan kualitas mikirnya ya. Ya. Sing apa yang 70 semoga naik jadi 100 naik jadi 120. Apanya? IQ-nya. Ya. Coba kita kaitkan masing-masing semuanya ya. Ayat tentang perintah puasa tujuannya apa? La'alakum tattaqun, betul? Ya. Terus kemudian berikutnya. Jadi puasanya untuk apa? Untuk agar manusia itu bertakwa. Terus berikutnya, itu puasa itu dalam konteks ini dilakukan pada waktu syahrul Ramadan, bulan yang diturunkan
Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sekarang saya tanya, siapakah orang yang bisa memahami Quran? Loh, kemarin disebutkan padahal. Siapakah orang yang bisa memahami Quran? Orang yang bertakwa, kan gitu. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti kita berpuasa itu diantaranya agar jadi orang bisa paham Quran. Paham tum? Jadi ini apa? Jadi ini adalah proses installing takwa di dalam diri kita melalui puasa itu. Paham install? Ya pahamlah, masa para penyuka laptop sama HP masa tidak tahu install. Gitu. Play Store. Andai kata ada ya, Play Store takwa. Gitu. Nah, terus kemudian lalu install. Itu. Nah, ini kan masih nih. Nah, maka siapkan alat pembeli takwa itu nanti di awal bulan Ramadan. Lalu buka Play Store dalam diri kita. Gitu ya. Buka, kemudian cari belanjaan yang bernama takwa. Setelah itu mulai diinstal selama sebulan. Install selama sebulan. Barang gede kok. Jadi barang yang agung. Satu yang sangat agung, diinstal selama sebulan. Jadi Ramadan itu adalah proses installing takwa. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan nikmat terkait dengan hadirnya Ramadan itu. Apa? Berupa nikmat diturunkannya Quran. Faham? Loh, kok ragu-ragu jawabnya? Faham? Nah, berarti naik 10. Nah, naik 10 strip. Ya. Nah, jadi kecerdasannya naik apa? Naik 10 strip insyaallah. Memang begitu. Jadi kita belajar Quran itu apa? Untuk apa? Untuk meningkatkan level diri kita. Ya. Jadi takwa, puasa, ya, ibadah itu untuk apa? Untuk menaikkan diantaranya level kualitas diri. Dan kualitas diri itu bergantung kepada seberapa kita bisa menangkap hidayah Allah. Hidayah Allah itu diantara bentuknya adalah Al-Quran. Nah, makanya nanti tinggal lihat berhasil enggak. Nanti tanggal 1 Syawal pemahamannya kepada Quran meningkat apa tidak. Oh, meningkat berarti dapat percikan takwa. Kalau tidak meningkat ya berarti installing gagal. Gagal. Tunggu kesempatan berikutnya. Nah, itu tahun depan. Ini ada proses installing takwa ke dalam diri kita. Nah, kalau sudah nanti kemudian berhasil installing takwa itu, maka untuk mendownload hidayah Quran jadi lebih mudah. Nah, jadi takwa itu adalah aplikasi untuk untuk mendownload hidayah Al-Quran. Semoga berhasil installing kita. Nah. Baik. Jadi wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, li'anna syukra huwal ghayatu min khalqihi lil khalqi wa tanwi'ihi lin ni'am. Jadi agar kalian bersyukur. Mengapa? Karena syukur itu adalah tujuan akhir dari penciptaan Allah terhadap manusia. Loh, kok disebut sebagai tujuan akhir bagaimana? Apa maksudnya? Karena syukur itu wujud nyatanya adalah ibadah. Dan ibadah itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi syukur itu adalah
tujuan akhir dari penciptaan Allah terhadap manusia. Wa tanwihil ni'am, dan Allah memberikan ragam aneka nikmat kepada manusia, aneka ragam nikmat. Tadi itu kebalik ya. Ya, aneka ragam nikmat. Nikmat yang tidak terhitung itu. Itu untuk apa? Untuk agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Hanya orang yang faham nikmat yang insya Allah akan mudah bersyukur. Nah, orang yang tidak faham nikmat, maka dia akan sulit bersyukur. Mengapa? Karena dia tidak merasakan enaknya, sehingga dia tidak bisa menghargai. Ya, misalnya ada yang pingin apa? Ayam geprek. Wah, puasa kalian ya? Nggak apa-apa, silakan bereliur sekarang. Saya bilang ayam geprek, dikasih ayam geprek. Waduh, nikmat ini. Apa? Pas, datangnya tuh pas diinginkan. Kan enak, gitu. Sesuai dengan yang diinginkan. Tapi seberapa nikmat itu sebenarnya dibandingkan dengan ragam nikmat Allah yang itu hanya ya, kalau setitik terlalu besar, kalau setitik itu terlalu besar, itu kecil, nikmat yang sangat kecil dibandingkan dengan sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ragam nikmat Allah itu banyak. Dan jadilah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup ini adalah diantaranya untuk menjadi saksi bagi limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, menjadi saksi daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kekuasaan Allah itu diantara percikannya adalah berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar kita mengakui nikmat itu, mengenalinya, kemudian kita bisa mensyukurinya. Nah, sehingga menjadi orang yang menjadi manusia yang sempurna. Baik anak sekalian. Jadi apa? Jadi pas satu. Jadi itu diantara kilasan yang perlu untuk kita pahami, untuk memahami hakikat daripada Ramadan dan juga puasa yang kita jalani. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.